Halo, nama saya Alicia Kirana Utomo dengan NPM 210 675 dan di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan rekrutmen menggunakan Udemy. Pertama adalah membuat lowongan pekerjaan. Perlu dipastikan bahwa pengguna yang sedang login adalah seorang dengan role manager HR, serta pastikan bahwa modul rekrutmen sudah terinstall dengan benar. Di sini manajer HR adalah Hana, dan di sini dapat dilihat juga modul rekrutmen sudah terinstall dengan benar. Jika kedua hal sudah dipastikan dipenuhi, maka pengguna dapat langsung membuat lowongan pekerjaan baru melalui modul employee, job positions, dan menekan tombol new. Berikut data yang saya masukkan untuk lowongan pekerjaan yang akan dibuka, yaitu manajer accounting dan finance dengan NPM saya, dan seluruh detailnya dapat dilihat di sini. Lalu ini juga ada job summary dari job position yang saya buat. Dapat dilihat juga bahwa pada saat pembuatan lowongan pekerjaan baru, tidak ada lamaran pekerjaan dalam yang membuat jumlah application di dalam Odoo masih kosong. Di sini job application dari manager accounting dan finance masih memiliki applications yang kosong, makanya di sini terdapat tulisan no application found. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat pelamar. Jika terdapat pelamar yang melamar ke sebuah lowongan pekerjaan, maka pengguna sebagai manajer HR dapat membuat pelamar baru melalui Odoo. Di sini, pengguna hanya perlu mengakses employees, job position, lalu lowongan pekerjaan yang dibuka, lalu applications, dan menekan tombol new. Dari sini, pengguna hanya perlu mengisi beberapa data terkait pelamar. Berikut adalah data yang saya masukkan untuk pelamar baru. Di sini ada pelamar satu atau applicant satu, dan datanya dapat dilihat di sini, detailnya. Lalu ini detail selanjutnya dari pelamar satu. Lalu ini untuk pelamar kedua, datanya dapat dilihat di sini. Dan ini adalah lanjutan dari detail pelamar tersebut. Selanjutnya masuk ke tahapan pertama dalam proses rekrutmen, yaitu initial qualification. Dari kedua pelamar yang sudah dibuat, dapat dilihat bahwa jumlah pelamar sudah bertambah yang awalnya masih kosong menjadi 2. Lalu kedua pelamar ini otomatis berada di tahapan initial qualification. Sini dapat dilihat kedua pelamar yaitu applicant 2 dan applicant 1 berada di tahapan initial qualification. Dan jika dilihat di bagian job position, maka jumlah applications yang ada yaitu ada 2. Lalu masuk ke tahapan selanjutnya yaitu first interview. Jika akan melakukan ke tahapan selanjutnya, pengguna sebagai manajer HR hanya perlu melakukan drag and drop kedua pelamar ke tahapan yang sesuai. Karena pada tahapan ini pelamar akan melanjutkan ke tahapan wawancara HR, maka kedua pelamar akan dipindahkan ke dalam tahapan first interview. Di sini pengguna hanya perlu menarik yang awalnya berada di bagian initial qualifications ke bagian first interview. Lalu, untuk menjadwalkan sesi wawancara di dalam Odoo, pengguna sebagai staff rekrutmen yang bertanggung jawab terkait operasional rekrutmen, di sini perlu mencari tombol schedule interview pada 3 titik di samping nama pelamar. Dapat dilihat ada tombol untuk memilih schedule interview. Lalu, pengguna hanya perlu mengisi beberapa data terkait wawancara. Berikut data yang saya masukkan untuk wawancara yang akan dijadwalkan. Yang pertama ada jadwal wawancara untuk applicant pertama atau applicant 1, yaitu untuk wawancara HR, dan ini adalah detailnya. Lalu ini data wawancara untuk applicant kedua. Dapat dilihat di sini juga detailnya. Selanjutnya, jika wawancara telah selesai dijalankan, maka pengguna sebagai staff rekrutmen dapat melakukan markdown aktivitas tersebut pada bagian log note. Di sini dapat pilihan untuk mencentang markdown. Dan jika sudah dipilih, nanti pengguna dapat mengisikan note terhadap meeting yang sudah dilaksanakan. Di sini saya menulis interview HR dan tes psikologi. Ini juga untuk aplikan kedua juga saya lakukan hal yang sama. Lalu lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu second interview atau user interview. Jika akan melakukan ke tahapan selanjutnya, maka pengguna sebagai manager HR hanya perlu melakukan drag and drop sama seperti tahapan sebelumnya. Dan di sini tahap pelamar ini akan melanjutkan ke tahapan wawancara user, maka kedua pelamar akan dipindahkan ke tahapan second interview. Di sini yang awalnya berada di bagian first interview, maka dipindahkan ke halaman second interview. Seperti pada tahapan wawancara HR, pengguna juga perlu membuat jadwal baru untuk
wawancara user. Berikut data wawancara baru yang telah saya buat, yaitu yang pertama, data wawancara user untuk aplikan aplikan satu dan data wawancara user untuk aplikan kedua. Lalu sama seperti tahapan selanjutnya, jika wawancara telah selesai dijalankan, maka pengguna dapat melakukan markdown aktivitas tersebut yang berada pada bagian log note. Di sini salah satu aplikan tidak lolos dalam tahapan interview dengan user. Maka saya menuliskan note yaitu tidak lolos tahap berikutnya. Di sini masuk ke tahap selanjutnya yaitu menolak dan menerima lamaran. Pada kasus ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pelamar satu ini tidak lolos pada tahap wawancara user. Maka pengguna sebagai senior accountant akan menolak lamaran dari pelamar satu. Yang pengguna perlu lakukan sekarang adalah membuat alasan penolakan, yaitu pada bagian review reasons dalam modul rekrutmen. Di sini saya telah membuat alasan penolakan baru, yaitu sebagai contoh tidak memiliki pengalaman manajerial yang memadai dan pemahaman terkait regulasi perpajakan, yaitu dengan email template recruitment reviews. Selanjutnya, untuk menolak lamaran tersebut, pengguna dapat mengakses kembali halaman lamaran dari sebuah lowongan pekerjaan dan menekan tombol reviews pada 3 titik samping nama pelamar. Selanjutnya, pengguna perlu memilih review reasons yang sesuai dengan uh, alasan dari penolakan tersebut sebelum akhirnya menekan tombol reviews. Di sini dapat memilih tombol reviews, lalu ketika menekan akan muncul model yang dimana pengguna perlu memilih salah satu dari berbagai review reasons, lalu jika sudah selesai, user hanya perlu menekan tombol reviews. Lalu berikut adalah tampilan dari pelamar yang sudah di-review lamarannya. Karena hanya tersisa satu lamaran saja, maka pengguna sebagai manajer HR perlu memindahkan lamaran pelamar tersebut ke tahapan selanjutnya, yaitu contract proposal. Berikutnya, ini adalah tampilan dari daftar lamaran saya, di mana second interview terdapat tampilan bahwa aplikan pertama itu di reviews, lalu kedua ada contract proposal, di mana aplikan dua ini sedang berada. Sebelum menerima pelamar kedua, ternyata perusahaan hanya dapat menawarkan gaji sebanyak 20 juta saja. Maka dari itu, pengguna sebagai manajer HR dapat mengisi input proposed salary dengan nominal yang sesuai. Di sini ada expected salary yang di-expect dari seorang applicant atau pelamar dan proposed salary yang dapat ditawarkan oleh sebuah perusahaan yaitu 20 juta. Jika pelamar telah menyetujui gaji yang diajukan oleh perusahaan, maka tahapan terakhir untuk menerima pelamar dalam lowongan yang dibuka ini adalah dengan menekan tombol more dan memilih contract sign. Lalu berikut adalah tampilan lamaran jika sebuah pelamar itu sudah diterima. Bagian terakhir adalah onboarding. Setelah menerima pelamar yang sesuai untuk lowongan pekerjaan yang sudah dibuat, maka pengguna sebagai manajer HR perlu membuat jadwal baru untuk sesi onboarding karyawan baru, yaitu pelamar yang terpilih. Di sini membuat jadwal baru untuk onboarding dengan data yang sudah dapat dilihat di sini. Lalu, pengguna juga perlu membuat data karyawan baru pada UDU sesuai dengan data pelamar. Sini dapat diakses melalui modul employee dan membuat karyawan baru. Di sini dapat dilihat nama dan juga detail lain dari employee atau karyawan tersebut. Lalu di tengah jalan ternyata perusahaan perlu memecah departemen accounting dan finance ke departemen masing-masing, yaitu accounting sendiri dan finance sendiri. Maka dari itu pengguna perlu membuat departemen baru. Di sini pada kasus ini saya membuat departemen accounting di mana manajernya adalah si pelamar baru yang baru saja saya terima. Karena struktur organisasi kini telah berubah, maka pengguna perlu memindahkan karyawan manajer accounting dan finance ke departemen accounting baru. Ini dapat dilihat departemen dari employee yang baru saja dibuat ini menjadi departemen accounting. Dan di sini dapat dilihat dari departemen accounting sendiri hanya memiliki satu employee, yaitu pengguna yang baru saja, karyawan yang baru saja saya buat sebelumnya. Terakhir adalah konklusi. Untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan field evaluation di profil applicant. Mengapa hal ini penting? Di sini field evaluation pada profil pelamar berguna untuk memberikan penilaian terhadap
pelamar pekerjaan. Hal ini dapat meningkatkan transparansi terkait proses rekrutmen serta mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses rekrutmen. Selain itu, field evaluation juga menjadi dokumentasi yang baik dalam mencatat penilaian terhadap pelamar. Lalu untuk pertanyaan kedua, jelaskan field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen. Field ini adalah job position, karena pada field ini pengguna dapat membuka job position dan melihat pelowongan pekerjaan yang dibuka beserta riwayat proses rekrutmen. Lalu untuk pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir, buatlah template untuk mengimpor master data pelamar dengan semua field harus terisi lengkap untuk 5 data pelamar baru. Di sini saya sudah membuat file Excel di mana terdapat 5 pelamar baru, yaitu dapat dilihat di sini. Lalu seluruh field yang saya pilih yaitu applicant's name, application status, apply job, creation date, evaluation, mobile atau mobile number, recruitment, stage, subject or application, text, dan external ID sudah terisi dengan benar. Mungkin sekian saja penjelasan atau panduan dari saya. Terima kasih.